warodawis kawarit fil hadisi ing dalem siji hadis inna akila riba satemene wong kang mangan riba yo atiku iku bakal den siksa yo atiku iku bakal den siksa min ina yamutu saking mangsane mati min ina yamutu saking mangsane mati ila yaumil kiamati tumeka ila yaumil kiamati tumeka dina kiamat bisibahati kelawan ngelangi bisibahati kelawan ngelangi bibahrin ing dalem segara ahmarokan kang abang amarokan abang mitlidami sepadane getih mitlidami sepadane getih wa ana bulan satemene akil riba yul kamu iku den jejeli yul kamu iku den jejeli al ajarota ing yul kamu iku den jejeli sapa akil riba al ajarota ing watu al ajarota ing watu kullama ulkima semangsane den jejeli sapa akil riba hajaron ing watu hajaron ing watu saba'a mongko ngelangi sapa akil riba bihi kelawan hajar summa ada mongko kari-kari bali summa ada mongko kari-kari bali sapa akil riba fakiran halim mangapake fahu ing cangkeme akil riba fayul kamu mongko den jejeli sapa akil riba fayul kamu mongko den jejeli apa fahu akhara ing watu kang liya wa hakadzalan kaya mengkono kang tinutur wa hakadzalan kaya mengkono kang tinutur ilal ba'thi tumuka maring dina
dino dintenekake ilal ba'di tumeka mare dino sampai dino dintenekake. Wa qala sampun ngendika kota datus sinten sen Qatada inna akila riba satemene wong kang mangan riba yub'atsu iku tentangake yaumal kiamati ing dalem dina kiamat majnunan ale edan wal baqiru lan wong kang pelit alladzi kang la yubali kang ora peduli sapa bakhil min ainai yajma'u saking endi-endi ngumpulake sapa bakhil almala ing bondo kala sampun dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matalifa ora rusak malun apa bondo barin ing dalam daratan wala barilan ing dalam segoro wala barilan ora rusak ing dalam segoro. Ini wala barilan ora rusak bondo ing dalam segoro illa biman izzakati kejaba kelawan nyegah zakat wa syaribul khamri lan wong kang ngombe khamr al mudminu kang langgengake sapa syarib al-mudminu kang langgengake sapa syaribul khamar alaiha ing atase ini al-mudminu kang nglanggengake alaiha ing atase ngombe khamar ruya dan riwayatake anahu apa satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sabane wong syariba iku ngombe sapa man saroba iku ngombe sapa man khamron ing khamr kharaja moko metu nurul imani apa nur iman min jauhihi saking atine man rawas riwayatake iki hadis At-Tabrani Imam At-Tabrani sinten Imam At-Tabrani
Kita lanjutkan masih membahas tentang teman-teman setan, teman-teman iblis. Yang keberapa? Yang keberapa? Sekarang yang berapa? Yang ke-7. Kan ada 10 semuanya, ya. Yang ke-7 dari 10 orang teman-teman setan itu adalah wazani, orang yang berzina. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Ruya diriwayatkan annahu, bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, iyyakum, jauhilah oleh kalian, takutlah kalian, gitu, iyyakum teh wazina, pada zina, fa inna fihi, maka sesungguhnya pada zina teh arba'a khisalin, ada 4 perkara, 4 hal. Kenapa kita disuruh menjauhi zina? Karena ada 4 akibat, ya, 4 akibat kalau orang berzina teh, atau 4 siksaan, 4 siksaan terhadap orang yang zina. 4 siksaan itu apa baik? Yudhibul ba'a minal wajhi. Yang pertama, akan hilang cahaya dari wajahnya. Cahaya artinya apa? Wajah orang yang beriman itu bercahaya, mas, enak dilihat, mas, ya, enak dilihat. Al-bahaatan mencorong, mencorong. Gak harus putih orang teh, gak harus wajahnya putih, itu enggak. Tetapi orang beriman itu wajahnya enak dilihat, mau hitam mau apa. Tapi kalau orang beriman tuh wajahnya enak dilihat, itu namanya sinar yang memancar dari wajahnya. Nah, kalau orang zina, maka sinar yang keluar dari wajahnya tadi, mencorongnya sinar yang dari wajahnya tadi akan hilang. Jadi suram, jadi gelap wajahnya, ya. Jadi dilihat juga nggak enak, ya kan? Itu yang pertama, orang zina. Yang kedua, wayang ta'ur rizqa. Zina itu akan memutuskan rizki, ya. Nih, total rizkinya. Orang sukses, pengusaha sukses, mentang-mentang sukses, kemudian dia berzina, ya, naudzubillah min dzalik. Biasanya seperti itu orang tadi. Nah, ketika dia berzina, maka rizkinya diputus oleh Allah. Orang pengusaha berzina akan bangkrut usahanya, itu, ya, bangkrut. Orang kaya zina, hartanya akan habis, itu. Hati-hati zina itu. Bagaimana an-nikah miftahur rizki, nikah itu pembuka rizki. Orang nikah itu, ya, itu buka rizki, mas. Makanya kalau masih bujangan,
Itu jarang yang sukses, itu jarang. Bujangan itu, bujangan itu panci aja gak punya. Tapi kalau udah nikah, mulailah ada panci, mulailah ada wajan, mulailah ada kompor. Kalau bujangan kan boro-boro itu mah, gak punya apa-apa. Itu orang udah keluarga itu begitu, akhirnya beli kulkas, lemari, gitu, tamat-tamat tadi. Beli piring, orang bujangan piring aja gak punya, gitu. Pinjem piring temannya, dia mau makan. Tapi kalau udah nikah, dia mau gak mau beli piring, punya piring, beli selusin, beli tempat pandang piring, nanti beli lemari buat baju yang tadinya sendiri mah cuek, ya kan, baju cuma 3 biji gitu, itu baik. Kalau udah punya istri, bajunya jadi banyak. Akhirnya beli lemari gitu, ya. Terus beli mesin cuci. Kalau bujangan nggak punya mesin cuci, ya kan? Biasanya laundry bagi yang punya duit itu mah. Yang enggak ya pakai tangan gitu mas. Jadi orang itu kaya itu kalau udah membuka rezeki, nikah itu. Jadi rezeki akan terbuka dan nikah. Itu mas, ya. Nah, ada orang nikah tambah belengsek gimana? Itu berarti udah zina duluan biasanya. Nauzubillah min dzalik. Waktu pacaran zina, terus dia nikah belangsak. Itu kan hati-hati ya. Makanya jangan sampai masuk zina. Akan memutuskan rezeki. Pertama tadi apa? Hilang sinar wajahnya. Yang kedua, putus rezekinya. Wa yukhitur rahman, dimurkai oleh Allah. Itu zat yang maha rahman. Allah murka sama orang zina. Wa yastawjibul al-khuluda finnar, dan dia wajib kekal di dalam neraka. Kalau nggak taubat, orang zina nggak taubat, dia akan kekal di neraka. Ngeri kali. Taujibu wayas taujibu, atau berhak kekal di dalam neraka. Aduh, makanya ya. Telah meriwayatkan kepada ini hadis At-Tabrani, Imam Tabrani. Terus wa akilur riba, musuh setan selanjutnya adalah orang yang makan riba. Makan riba, nganakin uang, ya, bahkan hanya nganakin uang. Kadang-kadang sampai anak beranak pinak, ngutangin 1 juta jadi 2 juta. Alhamdulillah. Utang 20 juta, rumahnya disita. Ini nih bank, bikin bangkrut. Jangan utang, apalagi pinjol, pinjaman online, ya kan, judi online, bikin bangkrut itu orang. Ya Allah, hati-hati itu mas, hati-hati. Jangan sampai judi, jangan pinjam online, bikin bangkrut itu, ya. Makanya mas itu beli sesuatu sesuai kebutuhan aja, jangan sesuai dengan keinginan.
Kalau sesuai dengan keinginan apa yang pengen dibeli mas orang tadi itu ini pengen ini wah. Makanya kenapa orang itu gajinya naik gaji tapi utangnya makin gede juga utangnya karena keinginan makin gede. Gajinya kecil pengennya ya cukup naik sepeda ontel gitu. Cukup naik sedikit pengen motor, naik lagi pengen mobil. Itu ujung-ujungnya utangnya makin gede baik. Terus akhirnya mobilnya ditarik sama aneh. Ada kayak gitu mas orang sesuai dengan kebutuhan baik. Alhamdulillah saya itu kagak pernah beli mobil yang cash gitu, beli utang itu enggak. Kan sesuai kebutuhan aja. Padahal dulu mobil kijang merah itu ya karena mampunya beli kijang merah dan cukuplah gitu. Akhirnya beli mobil ini itu karena kebutuhan. Mobil Ayla itu karena kecil buat ngaji wiri-wiri gitu. Ya kan di tempat-tempat yang kecil kan enak masuk kampung. Terus yang gede buat apa? Buat perjalanan jauh itu, bukan buat banyak-banyakan mobil enggak. Buat perjalanan jauh. Mobil Ayla kecil gitu kan perjalanan jauh itu oleng mas. Kena bis bos gitu. Pengennya terbang banget kena bis. Ada bis gede gitu. Wah, segitu ngeri kali mas. Kesenggol dikit gitu. Paham? Kayak kalau perjalanan jauh, pas pulang ke Bumen, ke Jawa, itu kan langsung bawa yang gede. Karena apa? Anteng perjalanan jauh. Kanjeng Nabi juga punya kendaraan dua Kanjeng Nabi. Itu ini sunnah. Kalau perjalanan jauh naik kota. Kalau yang dekat keledai itu Kanjeng Nabi. Makanya montanya Kanjeng Nabi namanya Al-Quswa, itu perjalanan jauh. Quswa. Ya itu apa namanya mas? Orang zina hilang sinar wajahnya, ya, yang bersinar wajah itu hilang, jadi suram wajahnya. Yang kedua putus rezekinya. Yang ketiga dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Dan yang keempat kekal di dalam neraka kalau nggak tobat. Kalau tobat ya enggak, tapi tetap disiksa di neraka. Terus apa lagi? Makan riba. Sampai nanti kalau jadi orang kaya jangan nganakin uang. Kalau mau minjemin aja. Kalau enggak ya enggak usah. Sekarang susah dipinjemin. Waktu pinjem nangis-nangis. Waktu balikin kita kayak orang ngemis. Banyak kayak gitu mas. Sudah pengalaman berapa duit orang. Duit saya di orang gak jelas. Gitu kalau pinjam dan melas, nangis-nangis. Malu ini mau kagak, ini bikin orang gergetan banget. Ya, itu banyak kayak gitu orang. Makanya bangkrut mas. Intinya gini, orang itu kalau nyusahin orang hidupnya bakal susah. Gitu. Sebaliknya orang yang memberikan kemudahan orang hidupnya akan mudah. Orang yang senangannya membahagiakan orang maka hidupnya akan bahagia. Gitu, itu udah kunci itu. Kalau orang nyusahin orang bakal susah hidupnya. Jangan nyusahin orang, ya. Ya Allah, jadi makan riba.
Inna akila riba, sesungguhnya orang yang makan riba yu'adzibu min ina yamutu ila yaumil qiyamah bisabahati. Orang yang makan riba itu akan disiksa sejak dia mati sampai kiamat. Disiksa dia mati itu, disiksa di alam kubur sampai kiamat. Bisabahati atau disabahati dengan berenang di bahrin, di satu lautan amar yang merah. Jadi berenang di laut merah. Di laut merah itu bukan laut merah di Mesir itu, bukan. Laut merah itu lautan yang bentuknya darah, ya, air darah. Dia berenang, ya Allah, dam semisalnya darah. Wa anahu yulqamu al-ajar, dia berenang terus dijejelin itu mulutnya dengan batu. Berenang ambil ngap-ngap ini, itu mulutnya dijejelin batu. Ya kan, kullama ulqima ajaran asbaha bihi. Dijejelin batu, kemudian dia berenang lagi ke sono. Misalnya ini kayak danau gitu ya. Dia di sini, dia berenang, dijejelin batu, setelah itu mau begitu. Terus dia berenang ke sini. Di sini udah ada malaikat lagi nih, ya kan? Dijejelin batu lagi sampai kiamat. Ngeri. Orang makan riba. Ini pelaku riba, sadarlah, buat apa duit banyak tapi riba, nganakin uang, bukan nganakin sampai nyuncuin uang, nyuncuin sampai cucu, anak bercucu, udah anak pinak, ya Allah. Ini jangan sampai mas, ya, kalau pinjemin aja uang. Sampai pinjemin uang itu dapat pahala sehari itu sebagaimana sedekah sebanyak uang yang sampai pinjamkan. Itu tiap hari sebelum sampai dia mengembalikan. Ya Allah, ya kan? Tsumma ada faqiran fa'u fayuqam akhar. Itu terus bahakata ilal ba'd. Yang demikian ini terjadi sampai hari kebangkitan, sampai kiamat. Ya Allah. Wa qala Qatadah, telah berkata Syekh Qatadah, Imam Qatadah, inna akila riba, sesungguhnya orang yang makan riba yub'atsu yaumal kiamat, akan dibangkitkan besok di hari kiamat majnunan, dalam keadaan gila. Karena kayak gitu mas, kenapa gila? Karena di alam kubur disiksa segituan, disiksa sampai kiamat, sampai mikirin disiksa itu sampai gila dia. Aduh, makanya hati-hati. Itu yang berapa mas? Yang ke-8. Yang ke-9, wal baqilu alladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Orang bakhil itu temannya setan juga. Temannya CS-nya setan. Kalau ada orang pelit, ya temannya setan. Tapi jangan terus, kalau ada orang pelit, setan, jangan begitu. Ada setan, nanti berantem mas, ya. Orang pelit, alladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Dia kagak peduli dari mana dia ngumpulin harta. Terus pelit lagi dia. Uangnya ditumpuk-tumpuk, ya, enggak pernah sedekah, ya, niatnya matali pamalun ibarin walau tarin illa biman zakat. Tidaklah rusak harta itu, baik harta yang di daratan ataupun di lautan, illa biman zakat, kecuali karena dia tidak mau mengeluarkan zakat. Kalau orang mengeluarkan zakat, terjaga hartanya. Gak mau bayar zakat, gak mau sedekah, hartanya akan hilang, rusak, binasa.
ibadah awet, ya, kuat jadinya. Ini majelis kita ya udah lama, bukan alhamdulillah berkah. Kenapa dipakai tiap hari buat ngaji, ya kan? Kalau punya harta itu dipakai untuk hal-hal yang banyak manfaatnya buat orang banyak. Itu yang disimpan dibuang tapi agak pernah disedekain. Itu musuhnya setan, temannya setan. Itu mas. Yang terakhir, wasaribul khamri al-mudminu 'alaiha. Orang yang minum khamr dan minum terus sampai sampai mati. Nah ini temannya setan. Langgeng, gagal mau tobat. Minuman khamr, ya, minuman keras yang bikin mabuk. Rawa terberatkan ruyan beratkan anak Rasulullah bahwasanya kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bersabda, man shariba khamran, barang siapa yang minum khamar, kharaja nur iman min jawfihi, maka akan keluar cahaya iman dari hatinya. Itu orang minum mabuk. Makanya orang mabuk itu potongannya wajahnya kayak gitu, surem kabeh, ya kan? Kayak orang mabuk, nakut-nakutin orang mabuk, padahal ditendang dikit apa jengkang dia. Orang mabuk, takut nih ada orang mabuk. Lah sama orang mabuk aja jangan takut, dia nggak kuat, nggak punya apa-apa. Itu doang, ya. Yang kita takutkan kalau orang alim itu kiai guru kita marah sama kita, itu yang kita khawatirkan. Yang kita takutkan itu orang tua marah sama kita, ini yang kita takutin. Jangan sampai orang tua kita, guru kita, orang alim, ya, itu marah sama kita. Karena kalau udah marah sama kita, Allah pun marah sama kita. Itu hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.